Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para habaib masyaraif ingkang kula ta'zimi kula mulyaken, wabil ahosmanipun Habib Zain bin Umar Al-Attas sahibul majlis, mugi-mugi beliau tansah kinanjar kawilujengan panjang umur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ustaz, khususipun jajaran Suriah Nahdlatul Ulama, ugi para kiai tamu undangan saking lintas kabupaten ingkang alhamdulillah dalu niki ugi sami rawuh di tengah-tengah menika majelis ingkang kula ta'zimi kula mulyaken, mugi-mugi minaringan panjang umur kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari PCNU Kabupaten Purbalingga, juga yang saya hormati Forkompinda Monopo dene Forkompincam Kecamatan Kalimanah yang kula mulyaken, kula hormati ugi jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang beserta seluruh badan otonom yang hadir, muslimat, ansor, fatayat, sahabat-sahabat Banser, Ibnu IPPNU semuanya yang saya muliakan, tamu undangan sedoyo dari partai politik maupun ormas Islam yang lainnya yang saya muliakan. Hadirin rahimakumullah, boten kathah ingkang kula aturaken, kula nggih derek hormat niki pinaringan kabar saking Habib Zain kalian Kiai Polisi nggih dan Pujiono ingkang alhamdulillah kawula kebenaran sangat lagi acara khatmil Quran teng mushola, dados memang tidak ada acara disuwuni hadir wonten hormat acara punika. Nanging saya tosipun kula nggih badhe nderek hormat kalian beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya, nanging kados kala wau ingkang sampun diaturaken kalian Habib Zain berhalangan hadir di tengah-tengah kita sedaya karena ada kepentingan yang lebih urgen masalah kenegaraan. Mudah-mudahan beliau dipun paringi panjang umur. Allahumma. Untuk mengobati kerinduannya, kula mangkene iki ba'da khatmil Quran langsung menulis membuka bukunipun beliau ingkang berjudul Cahaya Nusantara diserat dening Habib Mukhdar. Kawula waosaken nggih tentang sejarah berdirinya NU. Mangke panjenengan dados ngeh kenapa para habaib dan para kiai beberapa tahun kemarin hampir-hampir kayak arep diadu domba. Karena kalau NU, habaib dan kiainya sudah pecah, maka bisa ambruklah perahu Nahdlatul Ulama, maka tinggal menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia niku saking gampile. Tapi sepanjang NU masih kokoh, siapapun yang akan berani-berani mengacaukan Republik Indonesia niki tidak akan mungkin berhasil. Karena sudah teruji sejak zaman TNI belum kuat, negara baru merdeka, dengan kekuatan resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari mampu menggerakkan kekuatan yang saat itu pada tanggal 10 November pecah perang ketika Belanda membonceng tentara Nika untuk akan kembali menguasai bangsa ini yang baru dimerdekakan 3 bulan yang lalu.
Disitulah peran NU yang luar biasa, kecermatanipun Mbah Hasyim Asy'ari, karena beliau insya Allah juga salah satu dari auliae Gusti Allah. Kula waos mawon ngoten. Sebab niki anu karya mbok pilih keliru, mangke kula kenging semprit. Ahlan wa sahlan. Judul buku Cahaya dari Nusantara dipun serat dening Habib Muhdhar, mendengar langsung dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kula lanjut. Tahun 1924 terjadi pergolakan keakidahan di Hijaz. Waktu itu namanya belum Arab Saudi atau Saudi Arabia. Maka pada saat itu Mbah Hasyim membentuk Komite Hijaz, bukan Komite Arab Saudi. Arab Saudi itu dibuat setelah berkuasanya Raja Muhammad Saud. Atas perintah beberapa pendoktrinnya, maka Hijaz dirubah menjadi Arab Saudi. Alu Saud. Nah, jadi siapapun yang jadi raja di Arab Saudi harus dari keturunan terahnya Muhammad Saud. Penasihat agamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Keturunannya siapapun namanya belakangnya Aluseh. Niku berarti keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, 1924 terjadi pergolakan, termasuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai terancam. Maka Mbah Hasyim Asy'ari tindak ke Mekah dalam rangka istikharah, kepingin membuat satu wadah. Sesampunipun sholat teng Masjidil Haram, 3 hari berikutnya sowan datang guru-guru beliau. Guru-guru beliau, ingkang pertama Syekh Mahfud At-Tirmizi, kalian Syekh Ahmad Nahrawi, memerintahkan kepada Syekh Hasyim Asy'ari, wahai Asy'ari, soano panjenengan wonten Pekalongan. Panggihi dalemipun Al-Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan beliau kondurnya mampir ke Pekalongan sowan dalemipun Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Siapakah beliau? Mbahipun Habib Lutfi bin Yahya. Di Habib Lutfi cucunya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Sowan kepada beliau. Yang kedua, setelah pinarah ke dalamnya Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, langsung jangan pulang ke Tebuireng, tapi langsung sowan ke Bangkalan Madura, temui Syekh Ahmad Khalil Bangkalan. Nggih sendiko, kondur. Didampingi kalian Simbah Kyai Asnawi Kudus dan Mbah Kyai Yasin, Mbah Hasyim sowan teng dalemipun Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Di depan rumah baru uluk salam sudah dipeluk dicium,
Pangandikanipun beliau yang ditulis langsung oleh Habib Muhdor di dalam bukunya Habib Lutfi, saya ridho segera engkau membuat wadah ahlus sunnah wal jamaah dan berikan nama dengan apa yang ada pada angan-anganmu, yaitu Nahdlatul Ulama. Niki yang membuat Mbah Hasyim terkejut. Kok Al-Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ngertos penggali pun Mbah Hasyim. Sudah mengangan-angan kepengin damel NU, begitu dalam pelukannya langsung dibisiki segera buat wadah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama yang ada pada angan-angan engkau, yaitu Nahdlatul Ulama. Tapi tolong Hasyim, ojo pisan-pisan nyatet namaku. Niki ketawaduan beliau, mbahipun Habib Lutfi bin Yahya. Beliau tidak mau dicatat dalam dokumen apapun. Niki mawon diberitakan dening Simbah Yai Irfan ingkang saweg Habib Lutfi sowan, beliau badhe ngaturi pengaosan, tiba-tiba bercerita ini langsung dikutip dening beliau, dicatat dalam buku berjudul Cahaya dari Nusantara. Kemudian setelah mendapatkan perintah niku, Mbah Hasyim langsung berangkat menuju ke Bangkalan Madura. Sowan wonten dalemipun Syekh Ahmad Khalil Bangkalan. Pangandikanipun Mbah Khalil Bangkalan sami di depan pintu rumah beliau langsung memeluk Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau niku santrinya tapi juga gurunya. Kan Mbah Khalil nate teng Tebu Ireng, tiba-tiba Mbah Hasyim kaget kising malik sandalku sopo. Ternyata ada Mbah Khalil karena Mbah Hasyim niku ulama ahli hadis. Mbah Khalil niku ngaos hadis wonten Tebu Ireng. Napa pangandikanipun Mbah Khalil? Keputusanku sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Buatlah Nahdlatul Ulama dengan segera. Bayangkan, belum ada HP, tidak ada Android, belum ada internet, Pekalongan dengan Bangkalan begitu singkatnya ada informasi. Pada akan datang seorang alim, alamah yang akan membuat organisasi. Dua waliullah, Al-Habib Hasyim bin Umar bin Yahya dan Simbah Yai Ahmad Khalil Bangkalan sama terpadu kata Mbah Hasyim untuk segera membuat Nahdlatul Ulama. Maka diundanglah ulama-ulama kiai-kiai pesantren se-Jawa, NTB, Kalimantan bagian timur dan selatan, kemudian Sumatera bagian Lampung dan sekitarnya, maka di situ basis-basis NU sampai sekarang. Niku merembuk apa yang sudah dingendikakan oleh Habib Hasyim bin Umar bin Yahya dan oleh Mbah Khalil Bangkalan. Diundanglah. Nuwun sewu, Mbah Hasyim waktu itu dalamnya masih panggokan, di belakangnya ada sepetak untuk kebun kangkung, lombok, kacang yang digunakan oleh santrinya yang berjumlah 3 untuk kehidupan santrinya. Dijual untuk nyuguh ngundang kiai-kiai. Dan bahwa Abbas Bulo sowan, kira-kira cukup apa ora kang danane? Ya ora cukup banget, cukup. Nah ya cukup. Ya wis mobilku tak dol. Mobilnya Mbah Yai Wahab Basbulo, mobil siji didol kabeh. Maksudnya tekan ban serep-serepe karo dongkrake nggih. Niku disate, tapi hari ini coba lihat. Bagaimana Tebu Ireng, bagaimana tempatnya Mbah Wahab Hasbullah. Putra-putri cicitnya sudah punya mobil semua.
Ada jenengan mobilnya kok nggo rombongan NU aja rasa-rasen lah. Tapi ya punten di bensini karo supire sisan innalillahi berita duka. Bismillah ini ku. Nggih, bismillah. Tahadus binikmah kula rin mobilnya Panther ya, Pak Yai Puji, kula mobilnya Panther. Dikritiki. Yai ku mobilnya kedawan langkah isine Yai lah, isini kaya gerobak kok tak tulisi mobil siaga NU Ranting Keranggan. Kula angsal liron senia ning alhamdulillah nggih. Niku lagi kepen tak tulisi mobil siaga MWC mbok menawa oleh Fortuner nggih. Tapi ngenteni wong sugih kelalen antuk ora anak nggih. Gedek boy. Mesti mon. Nanti kula maring Kalimantan niku tiang sing jemput kula dadak tumbas mobil teng Purwokerto. Kula ngaos teng Kalimantan teng daerah Kutai Kartanegara. Niku dadak tumbas mobil Pajero teng Purwokerto. Nomere mawon R212H. Nggih jemput kula teng niku teng nggih teng bandara apa nika? Balikpapan. Wis dibungkus plastik kula lin jagung bekayung jengit, pokoke ora patian net-net nggih maras mbok soek ngoten nggih. Karo wiridan moga-moga kelalen balike dewekna nyong moga-moga niku wiridan ora pasah ternyata nggih. Akhirnya disepakati pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1344. Jadi nek MWC kula instruksi saking Habib Muhammad Al-Habsyi anu tadang kene ini Hijriah baik engko 16 Rajab niku. Dadi nek MWC kula keputusane Habib niku jare Hijriah baik lah. Men mandan aneh setitik. Nggih. Jadi kula benjing pengajian akbar kali tahlil akbar teng gedung MWC NU Pekuncen nggih malam 16 Rajab paginya makai tahlil seluruh ulama ziarah ke kiai-kiai sekitar MWC. Nah, berdirilah NU. Berdirilah NU. Waktu niku ndalune Mbah Hasim perintah datang satu kiai untuk membuat lambang. Ketika sudah jadi disodorkan si pembuat lambang niku mboten ngertos maknane. Mboten ngertos maknane niki Kiai. Lho, arep diwaca esuk. Esuk piye wong sing padha ngrungokna? Gimpun lah urusane benjing mawon Yai. Mboten ngertos maknane niku. Begitu dipidatokan pagi harinya, niki saksinya Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdurrahman saking Bruno Purworejo yang murid langsungnya Mbah Hasim Asy'ari. Yang beliau ditugasi Mbah Hasim ngasuh Abah Gusdur Kyai Wahid Hasim. Kulo swan 3 kali kemriko pun seda 3 bulan yang lalu. Niku kulo ditukaken Pak I Cecep saat setelah kulo PKP NU angkatan ke-7 Suriah NU Jawa Tengah. Padahal kulo anu Suriah Ranting tapi neng PC kon melu dadi manut bae. Jebule kumpule tiyang sepuh-sepuh. Niki mulane kulo dadi wane karena kayak niku. Menyesuaikan majelis niku. Jane mboten niki jenggotan nglektep 2 tahun di maskeri bae jan nggih akhire emplocoh niki. Mbok sing arep nempui sapa niki nggih. Nah. Pertanyaan sekarang terakhir, mengapa Mbah Hasim kemblecet kepengin damel NU? 2 waliullah juga mendapat kabar untuk segera berdirinya NU. Karena ada kabar dari Kanjeng Nabi yang dicatat oleh Mbah Hasim Asy'ari di dalam kitab Irsyadus Syari. Kitab yang fenomenal. Beliau niku ada bab kiamat dipercepat. Maka salah satunya ditulis ngaten oleh Mbah Hasim Asy'ari di dalam bab niku. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta tahruja 70 kadzaban. Qultu wa ma ayatuhum ya Rasulullah? Qala ya'tunakum bi sunnatin lam takunu 'alaiha yughayyiruna biha sunnatakum fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, ora bakal jumeneng iku kiamat sehingga muncul 70 pendusta
Di saat niku 1926 pendusta-pendusta sudah mulai bertebaran. Terkejut para sahabat, wa ma ayatuhum, tanda-tandanya seperti apa ya Rasul? Para pendusta itu. Qala, jawab Rasul, yatunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha. Mereka akan membawa sunnah-sunnah kepada kalian, tapi sama sekali dirinya tidak melaksanakan sunnah. Maknanya nopo? Banyak sunnah yang dituduh sebagai bid'ah. Banyak sunnah yang dianggap itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Mereka berdusta atas nama perilaku Rasul. Padahal Rasul melakukan. Yughayyiruna biha sunnatakum. Mereka akan datang kepada kalian merubah-rubah sunnahku yang sudah kalian kerjakan. Apa-apa yang sudah dikerjakan akan dirubah karena dituduh menjadi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Kulo gak ada bukunya Muhammad bin Abdul Wahab. Niku dalam literaturnya, peringatan Maulid Nabi adalah pekerjaan penganggur-penganggur yang doyan makan. Bayangkan. Kulo arep kesumpun seda nggih. Ya jare ngesuwi wong seda ora oli dadi ya kurang pekan kok ngep. Isi kepriwe. Pekerjaane penganggur-penganggur sing tukang makan. Estu niku teksi wonten bukune teng ngene lho, kitab niku. Niki betul kaya niki. Padahal Rasul ditanya, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin yang aku berpuasa sahabat adalah hari lahirku. Cetak wela-wela. Boten usah nggih wela-wela ya wis cetak. Gamblang bahwa Rasul puasa dalam rangka mengeti dinten lahire beliau. Au unzila alayya fi, utawa dino iku dino pertama aku dapat wahyu dari Allah. Diperingati. Tapi mereka berdusta. Tidak. Ziarah kubur didustakan. Bahkan dusta yang paling jahat ketika mereka menyebar dusta seperti dustanya orang-orang kafir Quraisy Mekah Madinah yang menohok Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dilemahkan agar tidak diyakini menjadi Rasulullah. Apa kata mereka? Pasukanipun Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad bukan Nabi, Muhammad bukan Rasul. Dia anak yatim, anaknya Abdullah dan Aminah. Bahkan Abdullah dan Aminah, dua orang kafir yang ahli neraka. Tidak mungkin anaknya jadi Nabi. Dan itu diulang di Jawa Timur oleh seorang ustadz yang maaf, visnya nderekake sunah-sunah, tapi hanya viseto. Mengatakan bahwa Aminah dan Abdullah, dua orang tua Nabi Muhammad, adalah kafir dan ahli neraka. Banser jengkel. Waktu niku kula sih dadi ketua Ansor Kabupaten Banyumas. Banser jengkel, lapor ke Polres, dipimpin Pak Wakapolresnya menuju ke lokasi pengajian. Tidak dibubarkan pengajian itu, hanya diminta penceramahnya diganti. Tapi karena mereka tim sibernya luar biasa kuat, bus disebar luaskan. Banser membubarkan pengajian di kantong Nahdlatul Ulama. Ya bansernya kelepek-kelepek. Paham nih Bu? Mulanya dong diklatsar kudu nggawa buku, punya teti hadis-hadis. Ya, banser kan kebanyakan dilatih baris, kurang hadis. Kita kok di dalil suka ngamalna baris, balik kanan, gerak balik turu. Ya nyong ya juragan banser sih. Aneh. Jadi sunah-sunah kita akan dirubah-rubah. Coba tudingan seperti itu dusta sekali. Kanjeng Nabi menangis di atas pusara ibunya, buka Sahih Muslim. Para sahabat di sekelilingnya bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis sebegitunya? Aku baru saja meminta izin kepada Robku agar aku diizinkan menziarahi kubur ibuku. Dan Allah mengizinkan. Niki tamparan telak bagi pendusta-pendusta yang menyampaikan abah dan ibunya Rasul kafir. Mengapa?
ketika Rasul diizinkan menziarahi kubur ibunya, maka secara otomatis terpentallah kata-kata mereka. Karena coba lihat surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kau mensolati seseorang yang matinya seperti Abdullah bin Ubay, provokator perang Tabuk. Abadan sak lawas-lawase. Wala takum ala qabri, lan ojo ngadeg dungo siro nang dhuwur kuburane si akad sing mati niko yoiku. Bi annahum kafaru billahi wa rasuli, karena dheweke kafir maring Allah lan rasule. Kuburan yang tidak boleh diziarahi dan tidak boleh didoakan penghuni kuburnya niku kuburane wong kafir. Buka surat At-Taubah ayat 84. Maka dibuka, mboten ketemu nggih langsung shadaqallahul adzim turu nggih niku. Enak ngaji kali kula ora terpaksa nggih. Niki tanda pertama kenapa Mbah Hasim kemlejet kepengin damel NU. Buka mawon teng 39 hadis-hadis yang mendorong Mbah Hasim menjadi membuat NU. Hadis yang kedua, terakhir. Qala Rasul, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqatun. Akan datang di tengah-tengah umatku perbedaan-perbedaan pendapat dalam akidah. Wa firqatun, dan kelompok-kelompok. Firqoh-firqoh di mana-mana ada. Bahkan disinalir akan 73 golongan. Wa sayaji'u qaumun yu'jibunakum. Ciri-cirinya kelompok itu, mereka akan membuat kalian takjub. Wong Islami banget. Jenggote dawa, katoke cindok. Watuke ireng. Sujude ning jejer pawon. Ya masa masuk baru berapa minggu terus jidate dadi ireng gusung koyo iku bareng dicek ternyata karpete soek nggih. Uli sujud diajukno tarik mundur reset ya seminggu mesti ireng ngene. Tapi boros karpet nggih. Kan bukan itu maksudnya ayat, ada tanda-tanda dalam jidat akibat sujud labete sujud dudu ireng-ireng kaya niku. Niku wajahnya cemontror, mencorong, orangnya tawadu. Mereka akan membuat kita takjub. Yang kedua, wa tu'jibuhum anfusahum, dheweke juga takjub maring awake dhewek. Paham niku nggih? Merasa paling sunnah, merasa paling membawa sunnah. Insyaallah naudzubillah min dzalik. Yuhsinunal qila, bagus ucapannya. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, tapi kata Rasul wa yusi'unal fi'la. Peranginya jelek, kapar kapir, dila-dila kapir, murtad, musyrik, bid'ah, macam-macam. Berdiri surakal nikah, kulo nanti ditekani bocah salafi telu mari kumai kulo. Ustaz itu musyrik, Ustaz menganggap Rasul datang ke majelis itu. Mana mungkin bisa datang, Rasul saja tidak kenal keranggan. Batukmu gini. Kan Rasul yang ketiga, jika majlis itu sedang syarakan berdiri mengumandangkan sholawat, kalau aku tidak hadir ke majlis itu, maka sholawat kalian akan diantar kepadaku. Jangankan orang-orang hari ini tidak bertanya, dulu sahabat juga tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika? Bagaimana mungkin sholawat kami akan diantar kepada panjenengan? Faqad aramta, panjenengan sudah membusuk di dalam kubur. Apa kata Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah sudah mengharamkan kepada bumi untuk membusukkan jasad para nabi. Sholli ala Nabi Muhammad. Nabi tidak egois, tidak diri beliau nyetok yang tidak membusuk. Semua nabi tidak ada yang membusuk di dalam kubur. Maka beliau terus menjawab salam ketika kita beruluk salam. Maka kata Nabi, ketika mereka datang di tengah kalian, fajtanibuhum, tinggalkanlah mereka.
Mudah-mudahan kita selamat. Malam hari ini sinau sambutan kerawan beliau Habibana Lutfi bin Yahya, mugi-mugi nggih kangge kerinduan karyane kula kutip sekedik niki maune ngene kula ditelponi mandane Suktaya tak fotokopi tak bagi kapten tapi mboten nyandak tukang fotokopine listrike mati kudan gede banget nggih. Dadi nggih sekutipan mawon mudah-mudahan dados obat kerinduan datang beliau. Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.